Ini pasti hotel tempat anakku bertunangan. Anak ini, hal besar seperti pertunangan, tak beritahu aku. Harus datang sendiri. Kamu tukang antar makanan ya? Naik motor listrik? Berani berebut tempat parkir dengan Porscheku? Kamu ngapain? Mata buta ya? Tak lihat aku mau parkir di sini? Ini area parkir motor listrik. Dan aku sudah parkir duluan. Kamu yang nabrak aku. Motor listrik murahan ini disebut kendaraan? Mau parkir di mana terserah aku. Urusanmu apa? Lagi pula mobilku ini Porsche. Sekarang catnya tergores gara-gara kamu. Dengan keadaanmu yang melarat, mampu ganti rugi? Sudah ku bilang, kamu yang nabrak aku. Kamu yang harus ganti rugi. Kamu? Tahu siapa aku? Aku manajer grup Sentosa. Berani membantah aku? Rasanya kau tak mau hidup. Manajer grup Sentosa. Boleh seenaknya memukul orang? Siapa yang kasih hak itu? Berani membantah aku? Ku bunuh kau. Wakil Presiden Direktur Grup Sentosa, Nadira Wijaya. Direktur Wijaya, aku manajer Sentosa. Hari ini khusus datang untuk jamuan pertunangan Anda. Ada apa? Kenapa ribut sekali? Tidak apa-apa. Baru ada tukang antar makanan yang tak tahu diri berebut tempat parkir denganku. Sudah kuberi pelajaran. Mama. Mama. Mama baik-baik. Baik-baik. Apa yang terjadi? Manajer grup kalian ini tidak hanya merebut tempat parkirku, tapi juga memukul orang. Siapa yang berani pukul mamaku? Wakil Presiden Direktur Wijaya, aku. Aku tidak tahu kalau beliau ibu Anda. Ini salah paham, semuanya salah paham. Salah paham? Baik. Kalau begitu, ku beritahu kau sekarang. Kau dipecat. Wakil Presiden Direktur Wijaya, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Kumohon, jangan pecat aku. Ambil uang ini untuk perbaiki mobilnya. Mulai sekarang, jangan sampai kulihat dia lagi. Bawa dia pergi. Wakil Presiden Direktur Wijaya, Wakil Presiden Direktur Wijaya. Mama. Kenapa mama kesini? Dasar anak bodoh. Hal sebesar pernikahanmu, tidak kau beritahu mama. Mama. Yang datang hari ini semuanya orang-orang bisnis. Aku takut mama tidak nyaman. Jadi tidak ku beritahu. Kurasa, kau pikir aku kurir makanan? Memalukanmu ya? Mana mungkin? Rencananya setelah jamuan pertunangan selesai aku akan khusus ajak Raka Santoso ke rumah untuk menemui mama. Mama, aku tidak bisa lama-lama sekarang. Waktunya sudah mepet. Aku harus naik. Setelah jamuan pertunangan selesai, aku akan pulang menemani mama. Selamat pagi, Ketua Dewan Direksi. Selamat pagi, Ketua Dewan Direksi. Selamat pagi, Ketua Dewan Wakil Presiden Direksi. Direktur Wijaya, ini laporan pendapatan bulan ini. Untuk grup Cakrawala. Silakan dilihat. Baru 2,2 triliun? Jaringan industri grup Cakrawala tersebar di seluruh dunia. Kantor cabangnya pun tak terhitung. Kupercayakan Cakrawala padamu. Jangan sampai mempermalukanku. Paham Presiden Direktur. Perihal pencatatan bursa grup Sentosa yang Bapak perintahkan, sudah kusampaikan ke Direktur Hartono. Kerja bagus. Hari ini jamuan pertunangan putriku. Sudah waktunya ku beritahu dia kondisi sebenarnya keluarganya. Begini saja. Kau siapkan untuknya hadiah pernikahan yang paling mewah, serta hadiah pertemuan keluarga untuk menantu laki-laki, antarkan ke sini. Baik, segera kusampaikan perintahnya. Ibu, baju ini dari Nadira Wijaya ya. Kelihatannya lumayan. Miliknya kan sama saja dengan milik anakku. Masa dianggap hadiah darinya? Nyonya Santoso, putra Anda sungguh berbakat di usia muda. Masih muda sudah jadi Presiden Direktur Grup Sentosa. Betul. Dengar-dengar grup Sentosa bulan depan akan melantai di bursa. Benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Anak muda sih, wajar saja kalau ada sedikit prestasi. Putra Anda tak hanya makin sukses dalam karier, hubungan asmaranya juga sangat stabil. Katanya, tunangannya adalah Wakil Presiden Direktur Grup Sentosa. Mereka sudah pacaran 2-3 tahun. Dia bukan karena anakku. Mana bisa jadi wakil presiden direktur? Dengan latar belakangnya, kalau bukan karena anakku suka, aku pasti tak setuju. Betul sekali.
Entah apa yang dilihat kakakku. Dari dia. Terburu-buru apa? Sedang apa? Maaf ibu calon mertua. Ada urusan tadi, jadi terlambat. Urusan apa? Yang lebih penting dari pertunangan? Mengatur waktu saja tak bisa. Benar-benar terjadi mendadak. Sudahlah. Terlambat ya, terlambat. Cari-cari alasan. Yang datang hari ini, semua kaum elit. Jangan bawa sikap kampunganmu ke sini. Memalukan keluarga kami. Ibu benar. Bisa menumpang naik derajat ke keluarga kami. Adalah keberuntunganmu. Sikap Santoso. Aku dan kakakmu saling mencintai. Lagi pula aku wakil presiden direktur grup Sentosa. Menikahi kakakmu, seharusnya bukan menumpang naik derajat, kan? Dengan keadaan keluargamu, bisa masuk keluarga kami, masih bukan menumpang naik derajat? Konon, ibumu cuma tukang antar makanan. Kenapa? Ibu tak datang ke pertunangan anaknya? Ibu, dia terlalu sibuk bekerja, tak sempat datang. Tukang antar makanan? Mana bisa dapat ratusan juta rupiah sehari? Lebih baik tak datang, supaya tak mempermalukan keluarga kami. Aku bisa dapat ratusan juta rupiah dalam beberapa menit. Cuma beberapa jam. Aku bisa dapat ratusan juta rupiah dalam beberapa menit. Cuma beberapa jam. Kurir macam apa sih? Bicara ngawur di sini. Cepat, usir dia. Jangan. Dia ibuku. Ibu? Bukannya ibu disuruh pulang dulu? Anak perempuan bertunangan? Mana mungkin ibunya tak datang? Bisa-bisa jadi bahan tertawaan orang. Nadira Wijaya. Hari ini hari penting anakku. Baju ibumu seperti ini? Sengaja mau mempermalukan kami? Besan, kerjaanku ini baru selesai. Agar tak lewat waktu baik, jadi baju pun tak sempat ganti. Jangan tersinggung, ya. Pantas anaknya tak pantas dihormati. Ternyata, ibunya juga begitu. Besan, perkataanmu keterlaluan. Walau aku kurir, tapi aku tak bersalah pada siapapun. Apa yang tak pantas? Orang miskin memang tak tahu aturan. Baik, kau bilang datang untuk jamuan pertunangan. Masa datang dengan tangan kosong? Cuma mau numpang makan? Besan, sebenarnya aku ingin belikan ibu perhiasan. Tapi sungguh tak tahu. Ibu suka yang seperti apa? Pilih-pilih pun tak ketemu? Ini kartu hitam eksklusif milikku. Bawa ke perhiasan Cakrawala. Pilih saja. Tante, bohong saja tak pikir-pikir. Kartu hitam eksklusif pula. Aku anggota perhiasan Cakrawala. Tak pernah dengar. Mana ada kartu hitam eksklusif? Seorang kurir? Mana ada uang beli perhiasan? Sekarang bawa kartu palsu untuk menipuku. Bu, kamu tak perlu pamer kartu palsu buat gengsi. Aku sungguh tak butuh. Kartu ini bukan kartu anggota biasa. Ini khusus pribadi. Sedunia cuma 3. Wajar mereka tak tahu. Khusus pribadi katanya. Kurasa kamu kena gangguan delusi. Betul. Meski kartunya ada, si kurir ini mana mungkin punya. Perhiasan Cakrawala merek perhiasan top. Keluarga kerajaan luar negeri pun pakai perhiasannya. Kamu cuma kurir, mana mampu belinya. Mimpi di siang bolong. Aku anggota istimewanya juga. Tak pernah dengar apa ada kartu hitam eksklusif pribadi. Kurir ini pasti pernah dengar soal merek ini. Lalu pakai kartu palsu. Tipu orang pakai kartu palsu. Aku patahkan kartu ini sekarang. Biar kulihat kamu masih bisa tipu orang nanti. Kartu ini, sekarang uang berapapun tak bisa beli. Kau yakin mau merusaknya? Masih pura-pura ya? Sabar banget ya, Tante. Sudah sampai segini, masih bisa berbohong tanpa ragu? Aku rasa dia cuma mau minta uang. Mana ada kartu yang gunting pun tak putus? Bisa jadi ini cuma potongan pintu rumah, dibuat-buat jadi kartu. Kau berani-beraninya kasih kartu palsu untuk membodohiku. Apa kau sama sekali tak menghormatiku? Penjaga, usir keluar kurir pengantar makanan yang mulutnya penuh dusta ini. Kau, Ibu calon mertua. Bagaimanapun dia ibuku. Di hari bahagia ini, mengusirnya keluar, bukankah kurang baik? baik. Kau belum resmi masuk keluarga kami, sudah berani membela orang luar, membantu orang lain bicara?
Betul, Kak. Kau sebentar lagi akan masuk keluarga kami. Cepat putus total dengan anak miskin itu. Nanti memalukan kami. Ibu calon mertua. Ibuku susah payah membesarkanku sampai dewasa. Hari ini hari pertunanganku. Atas namaku, biarkan dia tinggal. Baik, ibumu boleh tinggal, tapi dia harus minta maaf pada kami. Besangku, tadi sikapku salah. Aku minta maaf. Ibu, Cukup cuma minta maaf lewat mulut. Itu terlalu tak tulus. Lalu kau mau apa lagi? Bukannya kerjamu melayani orang? Oke. Kebetulan sepatuku agak kotor. Bersihkan saja untukku. ibu calon mertua. Ibu calon mertua ini terlalu menindas dengan kuasa. Bagaimana maksudnya? Dia kan ibu pengantin perempuan. Masa disuruh bersihkan sepatu, memang agak keterlaluan. Kau tak paham? Kedua keluarga ini tak sederajat. Keluarga calon pengantin wanita ini hanya bisa dikendalikan. Barusan kan kau yang bilang, mau biarkan ibumu tinggal. Aku bersedia kasih kesempatan minta maaf. Sudah beri kelonggaran. Kau malah cemberut padaku. Bukannya sangat berterima kasih. Sepertinya pernikahan ini, kau tak mau lanjut ya? Betul, Kak. Ibuku sudah cukup kasih muka padamu. Tak usir tante keluar. Kau masih berani lawan ibuku? Kalau kakakku tahu, dia pasti marah. Astaga. Ibu. Jangan. Bocah bodoh. Ibu cuma punya kamu satu anak. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Asal pernikahanmu lancar dan baik, cuma bersihkan sepatu. Bukan masalah besar. Tunggu. Tunggu. Cuma gosok sepatu? Kusuruh kau bersujud dan gosok. Ini keterlaluan sekali. Masa suruh orang tua bersujud gosok sepatu? Dia nggak takut umurnya dipendekin? Iya, keluarga mereka kaya raya sekalipun tak boleh semena-mena. Ibu. Bukannya ini agak keterlaluan? Ibuku kan orang tua. Mana ada aturan suruh dia bersujud gosok sepatu? Berani sekali kau. Hari ini kau berulang-ulang. Melawanku. Belum juga menikah masuk sini. Sudah berani ngatur-ngatur aku? Kalau nanti sudah resmi masuk keluarga kami, bisa-bisa kau malah mau menguasai segalanya. Kamu... Sepatu hari ini, ibumu harus gosok mau tak mau. Tahan mereka. Kalian keterlaluan. Mengganggu aku saja sudah cukup, masih mau ganggu anakku juga? Bu. Barusan aku kasih kesempatan, kalian nggak hargai. Sampai harus pakai cara keras. Lepasin ibuku. Kalau kau mau bersujud dan gosok sepatuku, apa yang terjadi tadi? Masih bisa kubiarin. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan. Berani sekali kau. Kenapa nggak berani? Ku beritahu, kalau hari ini kau nggak gosok sepatuku, pertunangan ini kubatalkan. Kamu... Lepaskan ibuku. Hentikan. Hentikan. Lepaskan. Nadira, Raka, akhirnya kau datang. Kalian ribut apa di sini? aduh. Astaga. Anakku, akhirnya kamu datang. Kamu tahu nggak calon istri kamu ini? Barusan dia menghinaku. Dia tidak hanya memanggil ibunya, pakai seragam kotor layanan antar. Datang mempermalukan keluarga kita. Dia bahkan bawa kartu palsu untuk menghinaku. Kak, kamu nggak tahu betapa keterlaluannya mereka. Bukan begitu. Nadira, kamu ngapain sih? Sudah kubilang, tamu yang datang hari ini semuanya orang penting. Kok bisa kamu biarkan ibumu datang ke sini bikin onar? Aku... Raka, kok kamu bisa ngomong begitu? Dia ibuku, juga calon ibu mertuamu. Baiklah, kalau kamu mau ibumu tetap di sini, ya sudah. Aku juga nggak mau gara-gara orang sembarangan. Terlambat waktu baik. menantu laki-laki. Perkataanmu agak keterlaluan.
Setelah kamu beri hadiah pertemuan keluarga, baru panggil aku menantu laki-laki. Tentu sudah disiapkan hadiah untuk menantu. Cuma butuh waktu. Seharusnya sebentar lagi sampai. Hadiah recehanmu itu bisa langsung dikeluarkan dari saku. Apalagi yang perlu disiapkan? Kalau miskin ya miskin. Ngapain sok tajir? Karena ibu pengantin perempuan, tak bisa beri hadiah pertemuan keluarga. Silakan semua lihat aku dulu. Yang kusiapkan untuk anakku, mahar puluhan miliar rupiah. Ruko emas premium di kawasan bisnis kota Aruna. Harga transaksi 66 miliar rupiah. Atas nama anakku. Keuntungan di masa depan, juga milik anakku. Satu estate mewah. Ini juga atas nama anakku. Aku sudah bayar uang mukanya. Cicilan bulanannya nanti. Yang bayar Nadira. Mobil sport edisi terbatas. Di seluruh negeri, cuma 2 unit. Harga jadi 55 miliar rupiah. Juga atas nama anakku. Wah, ini luar biasa. Bandul jok putih. Ini loh, warisan turun-temurun keluarga kami. Khusus disimpan untuk calon menantu perempuan. Nanti setelah calon menantu punya anak, baru aku kasih. Maksudmu, semua barang ini milik anakmu? Anak perempuan kami harus bantu anakmu bayar cicilan? Satu-satunya untuk anakku. Liontin jok putih itu. Harus tunggu sampai punya anak, baru dikasih? Kau anggap anakku cuma mesin beranak? Rumah ini anakmu juga tinggal. Mobil ini anakmu juga naik. Bayar cicilan sedikit kenapa? Lihat sikapmu yang cepat itu. Ya betul kamu cuma kurir. Hadiah pertemuan keluarga saja tak mampu. Berani-beraninya komentar ibu aku. Ya benar. Besan? Bagaimana bisa? Nadira juga satu-satunya putrimu. Dia menikah. Masa kamu tak menyiapkan apa-apa? Nadira memang satu-satunya putriku. Tentu saja aku siapkan mahar terbaik untuknya. Bu, Lalu apa yang ibu siapkan? Katakanlah, biar semua dengar. Untuk menantu laki-laki, hadiah pertemuan keluarga 220 miliar rupiah. Untuk putriku, mahar 22 triliun rupiah. Apa? Mahar 22 triliun? Kamu cuma tukang antar makanan. Antar berapa keturunan pun, tak akan kumpulkan segitu? Kakak ipar. Pantas saja kamu tak pernah cerita soal ibumu. Ternyata dia punya gangguan delusi parah. Bu, sudah kukatakan, ibu tak perlu berbohong demi gengsi. Nadira, dulu ibu ingin kamu tumbuh dalam keluarga biasa, dengan bahagia. Jadi tak ku beritahu kondisi sebenarnya di rumah. Sekarang, kamu akan menikah. Ibu juga tak perlu sembunyikan lagi. Ibu berharap kamu selalu bahagia. Wakil Presiden Direktur Wijaya dengan putri Anda menikah hari ini. Kukirim sedikit hadiah ucapan selamat. Jangan ditolak. Direktur Pratama, Anda terlalu baik. Jangan sungkan. Cuma sedikit perhatian. Kalau begitu, silakan Anda lanjutkan urusannya. Saya tidak akan mengganggu lagi. Cukup. Direktur Pratama apa? Wakil Presiden Direktur Wijaya? Jangan sok-sokan di sini. Jamuan pertunangan yang bagus. Kau bikin berantakan. Cepat pergi. Maksudmu, kau tidak mau hadiah pertemuan keluarga? Kalau kau bisa keluarkan hadiah sebanyak itu, grup Sentosa seluruhnya bisa kuberikan padamu. Perusahaan kecil seperti grup Sentosa? Buat apa buatku? Kamu cuma kurir makanan. Berani apa? Meremehkan perusahaan kakakku? Ku beritahu, perusahaan anakku ini segera akan melantai di bursa. Nilai dirinya tentu akan ikut naik. Putrimu dari awal memang tak sebanding dengan anakku. Sekarang malah, setinggi apapun tetap tak akan sampai. Kamu jangan ngotot tak masuk akal di sini. Cepat pergi. Permohonan pencatatan bursa perusahaan anakmu sudah diajukan 7-8 tahun kan? Baru saja lulus tinjauan awal. Masih lama sampai benar-benar melantai? Apalagi selama ini kalau bukan karena Nadira terus membantu menopang. Grup Sentosa ingin melantai di bursa? Itu mimpi di siang bolong? Nadira, ini semua data internal. Bagaimana ibumu bisa tahu ini? Apa kau yang beritahu ibumu? Aku tidak. Masih mau membela diri? Wanita seperti kamu, yang suka menggunjing di belakang, tidak kami terima di keluarga kami. Cepat bawa ibumu yang tukang antar makanan itu. Pergi sana. Kalau keluarga kalian bersikap seperti ini, maka mahar ini lebih baik tidak usah diberikan. Jangan cuma ngomong besar di sini. Kalau memang punya,
Tunjukkan. Biar kami lihat. Tunjukkan, biar kami lihat. Hadiah ucapan selamat sudah tiba. Wakil Presiden Direktur Wijaya, barang yang Anda butuhkan sudah siap. Mau ditampilkan sekarang? Ya, Mahaguru Sulam Suzhou, puluhan master, menghabiskan waktu bertahun-tahun membuat secara langsung satu set mahkota pengantin, senilai 440 miliar rupiah. Astaga, 440 miliar. Villa papan atas di kota Aruna, dengan lapangan terbang pribadi, dermaga pribadi, nilai pasar, 5 triliun 720 miliar rupiah, menggunakan material dan teknologi tercanggih. Panjangnya lebih dari 100 meter, satu unit pesawat pribadi pesanan khusus, nilai pasar sekitar 11 triliun rupiah. 6 anak perusahaan di bawah grup Cakrawala, obligasi dan saham, nilainya lebih dari 44 triliun rupiah. Wakil Presiden Direktur Wijaya, semua barang sudah di sini. Apakah masih ada yang perlu Anda perintahkan? tidak ada lagi. Kalian boleh pergi. Ternyata kurir ini pura-pura lemah tapi kuat. Langsung kasih mahar 22 triliun. Betul. Lihat gayanya, sepertinya kartu hitam. Yang dulu itu juga asli. Sekarang keluarga calon mertua ini kebingungan ya. Dulu menghina calon pengantin wanita dan ibunya. Benar-benar senjata makan tuan. Tidak mungkin. Semua barang ini pasti palsu. Kamu cuma kurir makanan. Mana mungkin bisa siapkan mahar sebanyak ini? Ini pasti sandiwara. Semuanya palsu. Sandiwara. Kalau begitu, silakan ambil semua barang ini untuk diperiksa keasliannya. Lihatlah apakah benar atau palsu. Kalau begitu, silakan ambil semua ini untuk diperiksa. Buktikan sendiri keasliannya. Jahat. Bicara seperti apa ini pada Besan? Besan, dia masih anak-anak, belum paham. Tolong jangan dihiraukan. Raka, diam saja buat apa? Cepat minta maaf pada ibu mertuamu. Benar, Tante. Bukan ibu. Barusan, saya sebagai menantu, buta menilai orang. Tolong jangan disimpan dalam hati. Kedepannya saya pasti akan memperlakukan Nadira dengan baik. Selalu menuruti keinginannya, selalu memanjakannya. Saya nanti pasti akan merawatnya dengan baik. Ya ampun, aku selalu berpikir Nadira ini anak baik, cakap, dan penurut. Hauji bisa menikahinya. Sungguh berkah, tak ternilai buat keluarga kami. Nanti, aku perlakukan dia seperti anak kandung. Ah, bukan. Lebih sayang lagi. Astaga, aku ceplas-ceplos. Barusan bicara, banyak yang kurang berkenan. Besan, jangan marah, ya? Betul. Kakak cantik sekali. Juga anggun. Ibunya pun hebat luar biasa. Aku pasti banyak belajar dari kakak. Cepat sekali berubah sikap. Iya, benar. Seperti sandiwara. Nadira, tolong bantu aku bicara baik-baik pada ibu. Aku benar-benar sadar salah. Sepertinya calon ibu mertuaku dan Hauji sudah sadar salah. Bagaimana kalau kita maafkan mereka sekali lagi? Nadira, dari kecil kamu memang begitu. Kalau ada yang merayu sedikit, langsung kamu luluh. Lupa apa barusan mereka memperlakukan kita. Kalau tadi aku tidak menunjukkan hadiah pertemuan keluarga sebanyak itu, pasti kita sudah diusir dari sini. Wah, Besan, kok bisa bilang begitu? Barusan kami cuma bercanda denganmu. Lihat dirimu, kok malah serius? Bercanda. Kalau bercanda, berat sekali ya. Nadira, keluarga macam mereka, bermuka dua, mata duitan, sudah biasa kulihat. Orang seperti mereka tak pantas menikahimu. Hari ini, kita batalkan pertunangan dengan mereka. Tenang saja. Ibu pasti carikan yang lebih baik. Nadira. Hai, Direktur Pratama. Halo. Apa Anda serius? Direktur Pratama, halo. Saudara Santoso, kudengar kau pacaran dengan putri presiden direktur kami? Baru tadi presiden direktur suruh aku antar hadiah pertemuan keluarga untukmu, baru aku tahu. Kau sembunyikan rapat sekali ya? Anda bilang Presiden Direktur Cakrawala yang menyuruh Anda antar? Iya, ada masalah? Tidak. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Tolong sampaikan juga terima kasihku atas kebaikan besar beliau. Akhirnya Serena bicara tentang aku ke Presiden Direktur Cakrawala. Hadiah pertemuan keluarga sudah dikirim. Pasti Presiden Direktur setujui statusku sebagai menantu. Kamu tukang antar makanan. Berani-beraninya mengaku aku hadiah pertemuan keluarga. Nah, ada apa ini? Bu, kurir makanan ini cuma kebetulan saja.
Ambil paksa hadiah dari Presiden Direktur Cakrawala. Cakrawala, itu yang monopoli industri di seluruh dunia. Bisnisnya ada di mana-mana. Grup Cakrawala itu, Presiden Direktur Cakrawala. Benar-benar orang terkaya sedunia. Katanya, dia tak pernah hadir di jamuan bisnis manapun. Bahkan raja saham di kawasan bisnis. Mengajak makan dia tolak. Sangat misterius. ternyata Direktur Santoso diperhatikan Cakrawala, perkembangan grup Sentosa pasti tak terhentikan. Hah! Oh, pantas saja. Kamu cuma kurir makanan, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Ternyata cuma numpang nama Presiden Direktur itu. Tak tahu malu. Barang-barang ini memang aku yang beri. Hah? Kamu siapa? Masa Direktur Pratama mau ngasih barang buat kamu? Kamu sendiri bilang tadi. Ini hadiah dari Presiden Direktur Cakrawala. Iya. Masa iya? Kamu bilang kamu Presiden Direktur Cakrawala? Betul. Aku ini Presiden Direktur Cakrawala. Aku Presiden Direktur Cakrawala. Kamu mengaku Presiden Direktur Grup Cakrawala? Orang terkaya sedunia? Benar-benar ngawur. Mimpi di siang bolong. Hah! Kamu ini wanita pembohong ulung. Tidak hanya pakai kartu palsu, klaim hadiah pertemuan keluarga. Sekarang, malah bilang diri orang terkaya sedunia? Anak yang dididik orang sepertimu. Kami sungguh tak berani menyunting. Apa maksud perkataanmu? Maksud apa? Maksudnya, kalau anakmu mau masuk keluarga kami, harus tanda tangani perjanjian pernikah dengan kami. Kalau tidak, dengan kebiasaan busuknya, keluarga kami sungguh tak berani menerima. Hah! Aduh, iya juga. Kalau Nadira tanda tangani perjanjian pranikah denganku dan saham perusahaannya, serahkan padaku secara sukarela, maka kejadian tadi bisa kumaafkan, tak akan ungkit masa lalu. Masalah pertunangan kita juga bisa kuperhatikan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Saham-saham ini, semua hasil jerih payahku, bertahun-tahun, berjuang sendiri. Berdasar apa kamu minta? Kalau bukan karena koneksiku, dengan kemampuanmu, bisa dapat posisi sekarang. Kalau hari ini kau tak alihkan saham padaku, aku tak hanya batalkan pertunangan, tapi akan boikot total kau di seluruh industri. Siapa berani boikot anakku, akan kubuat dia di kota Aruna. Tak bisa bertahan hidup. Kamu pikir siapa dirimu? Cuma tukang antar makanan. Berani melawanku? Kalau hari ini, aku tetap tak mau serahkan sahamku padamu, apa kamu benar-benar akan membatalkan pertunangan kita? Nadira, kamu memang tak cantik dan tak berbakat, membosankan sekali. Sama sekali tak pantas denganku. Tapi karena kamu sudah berbakti pada ibuku, serahkan saja saham itu padaku. Lalu, mengurus suami dan anak di rumah. Aku masih bisa pertimbangkan untuk menikahimu. Selama ini kita bersama, ternyata itulah anggapanmu tentangku. Kupikir kita berdua saling mencintai tulus. Tak kusangka, ternyata aku yang gir sendiri. Nadira, latar belakang keluargamu memang tak sepadan denganku. Lagi pula ibumu cuma tukang antar makanan. Beraninya kau pukul anakku? Sudah terlanjur dipukul, mau apa lagi? Memangnya kenapa? Mau pilih hari baik untuk balas dendam? Apa yang dikatakan anakku? Ada yang salah? Wanita seharusnya tahu diri dan tinggal di rumah. Mana boleh terlalu sering tampil di luar? Selain itu, kami tak memandang rendah kondisi keluargamu. Memberi anakmu kesempatan menikah ke keluarga kami. Kamu tak hanya tak berterima kasih, malah memukul anakku. Sungguh, tak tahu diri. Benar, Nadira Wijaya. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena kakakku, mana mungkin kamu bisa sampai seperti sekarang? Sejak aku masuk grup ini, aku tak pernah mengandalkan sedikit pun dari kakakmu. Sekarang, kalian masih mau aku serahkan sahamku? Mau aku di rumah urus suami dan anak? Jadi babu? Itu namanya mimpi di siang bolong. Nadira, dulu kamu bukan begitu. Kenapa sekarang jadi begini? Mata duitan, tak bisa diajak bicara? Yang tak bisa diajak bicara itu kalian. Aku sudah bilang tadi, orang seperti kalian, yang mata duitan dan plan-plan, tak pantas nikahi putriku. Hari ini, bukan kalian yang batalkan pertunangan, tapi kami yang mau batalkan. Pergi? Tunggu. Hah! Mau pergi?
Jangan mimpi. Mau batalkan pertunangan atau tidak, bukan kalian yang putuskan. Putriku bisa batalkan atau tidak, aku tak berhak putuskan. Karena putrimu sudah hamil, anak keluarga Santoso. Putrimu sudah hamil, anak keluarga Santoso. Apa yang terjadi? Tak tahu. Bu, di mana kamu temukan ini? Kenapa kamu bawa ke sini? Ini ditemukan di kamarmu. Perlu disembunyikan? Dia sekarang hamil anakmu. Sekarang, kitalah yang bisa kendalikan dia. Bukan cuma saham, suruh dia keluar dari perusahaan pun, dia pasti nurut. Bu, jangan lanjut. Kamu bilang, ini ditemukan di kamar. Raka Santoso? Tentu, Bu, diam. ada apa, nak? Apa aku salah? Raka Santoso, apa kau tak beritahu ibumu? Kau tak pernah menyentuhku. Apa? Berarti tunangan ini sudah selingkuh sejak lama? Bahkan sudah punya anak? Ya, tadi dia masih mengancam tunangannya dengan sok benar. Keterlaluan banget. Nah, apa dia bicara benar? Ibu, Raka Santoso, kau tega begitu pada putriku? Anak siapa ini? Siapa? benar. Aku selingkuh. Yang kuselingkuhi adalah putri grup Cakrawala, Serena Wijaya. Yang kuselingkuhi putri grup Cakrawala, Serena Wijaya. Tak mungkin. Nah, kau serius? Tentu serius. Tadi Presiden Direktur Cakrawala secara khusus kirim hadiah pertemuan mengakui status menantu laki-lakiku. Memang ada kabar angin. Presiden Direktur Cakrawala punya anak perempuan. Tapi, tak pernah ada yang membuktikan kebenaran kabar itu. Soalnya, tak ada yang pernah melihatnya. Menurutku, sepertinya benar. Kalau tidak, kenapa dia diberi? Begitu banyak hadiah pertemuan keluarga? Dengar tidak? Si kurir, kami sebentar lagi akan jadi besan dengan Presiden Direktur Cakrawala. Cepat bawa anak perempuanmu. Pergi sana. Jangan menipu di sini. Barusan kau bilang, kekasihmu adalah grup Cakrawala, anak perempuan Presiden Direkturnya? Betul. Kenapa aku tidak tahu aku punya anak perempuan bernama Serena Wijaya? Wah, kebiasaanmu mengada-ada makin menjadi. Berdandan sok berwibawa di sini. Nanti setelah aku menikahi Serena, yang pertama akan kumasukkan daftar hitam adalah kamu, si kurir yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Direktur Cakrawala ini ke dalam daftar hitam. Lalu kusingkirkan dari kota Aruna. Kurasa kamu ini, si kurir memang sakit parah. Lebih cepat periksakan ke rumah sakit jiwa. Kalau tak sanggup bayar, bisa ku bantu hubungi, sekedar pesankan tempat tidur perawatan. Anggap saja berbuat satu kebaikan setiap hari. Akulah Presiden Direktur Cakrawala. Dan aku cuma punya satu anak, Nadira. Soal Serena Wijaya, aku tak kenal. Siapa yang berani berkata seenaknya mengaku-ngaku sebagai ibuku? Siapa yang berani bicara besar di sini? Berani mengaku-ngaku sebagai ibuku? Serena, kenapa kamu datang? Aku lihat kamu lama tidak balas pesan. Khawatir ada masalah. Jadi mau datang menengokmu. Hari ini terlalu sibuk. Tidak sempat lihat ponsel. Salahku. Ini dia, Putri Presiden Direktur Cakrawala ya. Cantik dan berwibawa sekali. Aku Ibu Raka, calon mertuamu. Aku adiknya. Ini Putri. Presiden Direktur Cakrawala benar-benar lahir kaya raya. Betul sekali. Baju yang dia kenakan ini, sekilas saja sudah tahu. Karya desainer luar negeri, Rian Kusuma. Bisa memakai baju rancangannya. Pasti orang super kaya. Kalian berdua, kalau sudah lama bersama, kenapa masih mau bertunangan denganku? Tentu saja karena kamu bodoh. Apa katamu? Serena benar. Kalau bukan karena kamu pegang saham 15% Sentosa, mana mungkin aku
mau bertunangan denganmu? Kamu, Raka Santoso, hubungan kita berdua bertahun-tahun ini ternyata tak sebanding dengan sedikit saham. Aku dan kamu, mana ada hubungan batin? Dari awal sampai akhir, yang kusukai adalah Serena. Sentosa akan segera melantai di bursa. Saham perusahaan juga terus naik stabil. Para bangka tua di dewan direksi itu berani-beraninya ingin menjatuhkanku, mau kamu yang jadi presiden direktur. Jangan mimpi! Sentosa didirikan oleh anakku sendiri. Berdasarkan apa kamu mau merebutnya? Itu mimpi di siang bolong. Hah! Raka Santoso, aku sama sekali tak pernah berniat merebut posisimu sebagai presiden direktur Sentosa. Tapi sekarang, aku pasti takkan menyerahkan hak sahamku padamu. Kamu diberi muka malah kurang ajar ya. Lebih baik kamu patuh dan serahkan sahamnya. Kalau tidak, ku buat kamu tak bisa hidup di kota Aruna. Berani kamu pukul anakku? Berani kamu pukul anakku? Bu, Ibu baik-baik saja. Cuma tukang antar makanan? Berani-berani mau mukul ibuku? Mukul kamu? Tanganku jadi kotor. Orang-orang seperti kalian, yang ingin menikahi keluarga konglomerat, agar melesat tinggi, sudah sering kulihat. Hah! Kusarankan kalian, patuh dan nurut saja. Jangan tak tahu diri. Hah! Keluarga kecil seperti kalian. Ini bisa disebut keluarga konglomerat apa? Hah! Kamu ini cuma tukang antar biasa, tapi sok tajir terus ya. Ku beritahu kamu, calon menantuku, Putri Presiden Direktur Cakrawala. Begitu aku jadi besan dengan Presiden Direktur, aku akan usir kau dan anakmu keluar dari kota Aruna. Orang-orang seperti kalian yang buta menilai orang, asal ambil orang sembarangan di jalan, lalu dianggap harta karun. Bahkan bermimpi jadi besanku. Mimpi. Kau si penipu ini, sungguh sakit parah. Masih berlagak di sini. Hari ini kubunuh kau. Tante, Hah! kau bilang kau presiden direktur Cakrawala? Betul. Kau ini siapa? Berani mengaku aku sebagai ibuku? Kau, punya uang bisa seenaknya memukul orang? Memukul ibumu kenapa? Kau pun kubunuh. kau siapa? Di luar sana, pakai namaku untuk menipu dengan mengaku-ngaku, berani memukul putriku. Kau benar-benar tidak takut. Kusobek tameng kekuasaanmu ini. Kau tukang antar makanan. Masih bicara besar di sini. Kurasa kau perlu diberi pelajaran. Hei orang, Apa maksudmu? Kau mengaku aku sebagai ibuku. Aku sangat tidak suka. Bagaimana kalau kau berlutut dan minta maaf padaku? Kau bocah tengil? Bermimpi kau minta maaf dariku? Mimpi. Aku tidak bercanda denganmu. Ibu. Raka Santoso, kamu tidak mau suami lagi? tunggu. Raka, kamu mau apa? Serena, saat ini, aku memang butuh saham di tangannya. Kalau tidak, aku tak bisa duduk stabil sebagai presiden direktur grup Sentosa. Setelah dia serahkan sahamnya, terserah kamu mau apa. Ya begitu saja. Baiklah. Nadira Wijaya, hari ini asal kamu tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini, aku akan biarkan kalian, ibu dan anak pergi. Dan, aku jamin, tak akan ganggu kalian lagi. Raka Santoso. Aku akhirnya benar-benar paham siapa dirimu. Orang munafik sepertimu, sudah lama aku tak mau bekerja sama. Kamu mau aku serahkan sahamku padamu? Boleh saja. Tapi kamu harus keluarkan 110 miliar rupiah. Kalau tidak, jangan harap. Hah! Sudah kuduga. Kamu ikut anakku cuma demi uang. 110 miliar? Lebih baik rampok saja. Ini anakmu sendiri yang bilang, Sentosa sebentar lagi akan melantai di bursa, sahamnya pasti akan naik stabil. Keluarkan 110 miliar untuk beli saham 15%. Transaksi ini, bagaimanapun dihitung kalian takkan rugi. Nadira, sekarang kamu, kok jadi mata duitan begini? Jangan panggil aku begitu. Jijik aku. Raka Santoso pikir baik-baik. Kalau kamu tak bisa bayar uang ini, Direktur Saputra dari perusahaan kami sangat bersedia melakukan akuisisi. Nanti dengan sahamku ditambah, sahamnya jauh akan melebihi milikmu. Kamu cuma 110 miliar rupiah. Tunggu sampai aku duduk mantap sebagai presiden direktur grup Sentosa. Ibu Serena pasti akan terima aku sebagai menantunya. Nanti bukan cuma 5.000 juta, seluruh Cakrawala akan jadi milikku.
Baik. 110 miliar ya 110 miliar. Raka, Ibu jangan ikut campur. Kapanpun kamu siap, 110 miliar rupiah baru kita tanda tangani kontrak. Ku harap, Direktur Santoso, kamu jangan plan-plan dan ingkar janji. Baik. Rupanya kontrak sudah disiapkan dari dulu. Ternyata, kalian sudah merencanakan ini. Aku bayar, kamu tanda tangan. Mulai sekarang, jangan saling campuri lagi. Masing-masing jalan sendiri. tunggu. Tunggu. Yang harus pergi adalah kalian. Sentosa didirikan sendiri oleh putriku. Mengapa harus diserahkan ke kalian? Kamu ini benar-benar diberi hati minta jantung. Kami sudah setuju memberimu 110 miliar. Masih belum puas? Betul. Kalau bukan karena kakakku, mana mungkin putrimu punya saham sebanyak ini? Ini kamu, Nadira. Kamu sudah bertahun-tahun di Sentosa, sudah mencurahkan begitu banyak tenaga dan pikiran. Benarkah kamu rela menyerahkannya begitu saja? Aku juga tak ada pilihan. Bodoh. Bahkan bintang di langit pun, ibu bisa ambilkan untukmu. Apalagi cuman grup Sentosa. Kamu cuma kurir. Tak mau terima baik-baik, terima akibatnya. Jangan salahkan aku. Kalau nanti tak kusisakan muka, kalian berdua, tahan mereka. Berani kamu? Apa yang tak berani? Kamu cuma kurir receh. Mengurusmu, semudah membalik telapak tangan. Raka Santoso, bukannya kamu sangat ingin Sentosa melantai di bursa? Percaya tidak? Satu telepon dariku bisa mencoret Sentosa dari daftar perusahaan yang akan melantai di bursa. Hanya dengan kamu, bisa halangi Sentosa melantai di bursa? Bu! Halo? Pak Kurniawan, dokumen pencatatan bursa Sentosa sudah sampai ke kamu? Tolong tahan. Kamu di sini, pura-pura apa? Kamu pikir bawa ponsel jelek? Beraksi sedikit? Aku akan takut? Ku beritahu, Raka Santoso berjuang bertahun-tahun, bukan hasil ditakut-takuti. Kamu cuma kurir kecil, bisa pengaruhi keputusan atas? Kurasa kamu cuma sok mampu. Hah! Halo? Kamu? Apa katamu? Kamu ini siapa sih? Nah, ada apa ini? Bu, tadi asisten saya telepon, pencatatan bursa grup Sentosa, ditolak. Mana mungkin? Bukannya hampir disetujui? Jangan-jangan dia benar Presiden Direktur Cakrawala? Serena, ini sebenarnya bagaimana? Raka, jangan khawatir. Tinjauan akhir perusahaan yang mau melantai di bursa biasanya memang ketat. Nanti saya telepon ibu saya, pasti bisa diurus. Hah? Maksudmu apa? Serena Wijaya, saya benar-benar kagum padamu. Aktingmu luar biasa. Sayang kalau tidak dapat penghargaan. Bukannya kamu bilang, kamu putri Presiden Direktur Cakrawala? Kamu pakai nama Cakrawala. Buat nipu orang? Kamu sampai tidak tahu wajah Presiden Direktur Cakrawala seperti apa? Mungkinkah dia benar Presiden Direktur Cakrawala? Tidak mungkin. Paman Surya, jelas-jelas bilang Presiden Direktur sedang di luar negeri. Lagi pula meski dia kembali, mana mungkin dia kurir makanan ini? Menurut saya, yang menipu itu kamu. Semua orang tahu, tinjauan akhir grup Sentosa sedang berlangsung. Dokumen ditolak, itu hal biasa. Kamu ini, cuma kebetulan beruntung saja. Ya sudah, terserah kamu. Tapi, kamu bilang, kamu putri Cakrawala? Berani hubungi ibumu. Untuk buktikan? Serena, bagaimana kalau hubungi ibu mertua? Aku juga ingin menyapa ibu mertua. Raka, aku... Lihat dia ragu-ragu dan bingung. Jangan-jangan dia benar-benar gadis palsu? Siapa yang tahu? Cuma telepon ibunya sendiri? Kok bukan hal besar? Ini saja tak berani. Telepon ya, telepon.
Telepon ya, telepon. Raka, ibuku sedang di luar negeri. Aku tak mau ganggu istirahatnya. Tak punya nomor telepon, katakan saja. Jangan cari-cari alasan di sini. Serena, jangan-jangan kamu benar-benar menipuku? Kurasa identitas orang ini mencurigakan. Jangan-jangan benar-benar penipu? Jangan buru-buru simpulkan. Bagaimana jika dia benar putri presiden direktur? Kalau kita sampai menyinggungnya, kita bisa benar-benar hancur. Ada benarnya juga. Bagaimanapun dilihat, kurir makanan ini tak mirip presiden direktur Cakrawala. Tapi Serena ini, dia tak mau telepon. Bagaimana kita tahu dia putri asli atau bukan? Serena, bagaimana kalau hubungi saja ibu mertua? Kebetulan, aku juga ingin menyapa ibu mertua. Benar. Raka Santoso, ibuku ada di luar negeri. Aku tak mau ganggu istirahatnya karena hal-hal kecil. Lagi pula, siapa di sini yang pernah ketemu ibuku? Nanti kalau teleponnya tersambung, kalian pasti bilang aku palsukan. Betul. Presiden Direktur Cakrawala memang misterius. Kita semua belum pernah ketemu. Apalagi bisa kenali suaranya. Betul. Minta Presiden Direktur Cakrawala buktikan diri. Hanya karena omongan kurir? Memalukan sekali. Tidak mau telepon? Atau tak berani? Kau sendiri tahu persis. Kau sendiri, kau pasti tahu. Kamu cuma kurir. Berani-beraninya minta ibuku buktikan identitas untukmu. Pasti karena trik ini, kamu bisa menipu di luar sana selama bertahun-tahun. Tak kusangka, selama aku hidup sederhana, orang licik rendahan seperti kamu bisa manfaatkan celah. Kamu cuma kurir. Dirimu dijual pun tak sebanding harga sebuah perhiasanku. Apa hakmu minta aku buktikan identitas? Direktur Santoso, kuingatkan baik-baik. Jangan anggap barang murahan mulia. Nanti, semuanya berakhir sia-sia. Serena, kalau ibu mertua sibuk, bagaimana kalau kita telepon asisten Paman Surya? Kebetulan tadi terlalu sibuk, belum sempat berterima kasih pada asisten Direktur Surya atas hadiah pertemuan keluarga yang dikirim. Iya, calon menantu. Asisten Direktur Surya membantu Presiden Direktur mengirimkan begitu banyak hadiah. Tadi kita belum sempat berterima kasih padanya. Kenapa Paman Surya memberi hadiah pertemuan keluarga untuk Raka? Iya. Kenapa aku tak kepikiran? Asisten Direktur Surya ini kan tangan kanan Presiden Direktur Cakrawala. Perkataannya pasti bisa dipercaya. Betul. Asisten Direktur Surya ini selalu mewakili Presiden Direktur menghadiri acara jamuan besar kecil. Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Pasti bisa mengenali suaranya. Baik. Telepon lagi. Raka, Paman Surya pasti sedang sibuk. 2 kali telepon berturut-turut tak diangkat. Menurutku, putri orang kaya gedung ini adalah palsu. Iya juga. Kalau dia benar-benar putri Presiden Direktur, mana mungkin asisten Direktur Surya berani tak mengangkat teleponnya? Raka, Paman Surya pasti sedang sibuk. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengabaikan teleponku. Pantas saja dulu. Saat aku bilang ingin umumkan identitas kita, kau sangat menentang. Tak disangka, kau benar-benar menipuku. Aku tidak. Kau berulang kali menghindar, tak mau menelepon Presiden Direktur. Sekarang telepon asisten Direktur Surya. Beberapa kali pun tak ada yang angkat. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa mengaku sebagai putri Presiden Direktur? Aku memang putri Presiden Direktur. Ngapain aku mengaku-aku? Kalian dengarkan omong kosong petugas kebersihan? Kalian konyol sekali. Sering main di tepi sungai? Mana mungkin sepatu tak basah? Diam kamu. Kamu cuma kurir. Berhak apa meragukan identitasku? Kamu bilang iya ya iya. Omong doang tanpa bukti. Kamu juga harus kasih bukti. Iya, tunjukkan buktinya. Paman Surya. Paman Surya. Serena, tadi lagi rapat, tak bisa angkat telepon. Ada apa?
Paman Surya. Aku lagi di jamuan pertunangan. Ada yang nakal sama aku. Bukannya sudah kukatakan? Di belakangmu ada grup cakrawala. Siapa nakal, balas saja. Jangan cuma diam. Oke, aku paham, Paman. Anda sibuk dulu saja. Sekarang, siapa masih berani ragukan identitasku? Kamu ini siapa sebenarnya? Bisa-bisanya minta asisten Presiden Direktur Surya bicara untukmu? Kamu masih tak mau mengaku? Serena memang putri konglomerat asli. Sedangkan kamu cuma seorang kurir. Serena, aku tak pernah meragukanmu loh. Betul, menantu perempuan. Tadi, aku buta menilai orang. Duh, kamu cantik dan anggun. Aku sangat menyukaimu. Kamu sekarang hamil. Jangan marah ya. Kamu berdiri sudah lama. Pasti lelah. Ayo duduk sini. Raka, tadi kami bicarakan. Suruh kurir ini berlutut minta maaf. Iya. Aku tidak tahu. Cakrawala punya benalu seperti kamu. Mungkin saatnya hubungi asisten Surya untuk ditanyakan. Siapa kamu? Bisa hubungi asisten Surya? Benar, kamu hanya kurir. Bisa kenal asisten Surya? Lebih baik kamu berlutut. Minta maaf pada Serena. Percaya tidak, telepon asisten Surya akan meneleponku. Telepon asisten Surya akan meneleponku. Bicara mulut besar. Harus ada batasnya. Siapa kamu? Suruh Paman Surya telepon kamu? Siapa aku? Kamu tukang antar. Sudah lama berlagak di sini. Mulutnya penuh dusta. Aku lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Raka Santoso, lepaskan. Lepaskan, dengar? Pergi sana. Nadira. Telepon asisten Presiden Direktur Surya akan segera menelpon. Nanti akan kulihat masih bisakah belang aslimu disembunyikan. Ajal sudah di depan mata. Masih berani bicara besar. Kurir ini benar-benar tak akan menyerah sebelum hancur. Sudah begini masih keras kepala. Memang benar. Dari tadi terus menuduh. Nona Wijaya adalah putri palsu. Sekarang dia menelepon buktikan diri. Dia masih berlagak di sini. Wanita mulutnya penuh dusta. Kau pikir dengan omong kosong di sini, kami akan percaya padamu? Jangan bercanda. Sekarang kau dengan patuh. Minta maaf pada Serena. Kalau tidak, kau jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Halo? Wakil Presiden Direktur, saya melapor pekerjaan hari ini. Semua itu tidak mendesak. Sekarang juga, segera datang ke Hotel Agung Durana. Telepon asisten Presiden Direktur Surya. Berani kau terima? Aku bukan orang yang sembarangan terima telepon. Kurasa kau tak berani terima. Takut identitas putri palsumu terbongkar. Apa yang tidak berani? Terima ya, terima. Kau, Siapa kau ini? Cari aktor dari mana? Lalu mau suruh aku terima telepon? Aku tak punya waktu main sandiwara denganmu. Kakak ipar, jangan sampai marah karena orang seperti ini. Sakit karena marah tidaklah sepadan. Duduklah. Kurir pengantar ini, aku hampir tertipu olehmu. Berulang kali kau menipu kami. Kau pikir keluarga Santoso gampang ditindas? Raka Santoso, berani kau? Kenapa harus takut memukul ibu pengantar makananmu? Perlu izin darimu?
Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Sekarang juga berlutut. Dan minta maaf pada Serena. Baru kami lepaskan. Jangan, Bu. Tidak. Aku berlutut. Aku berlutut. Nona Wijaya. Maafkan aku. Tadi, semua salahku. Aku minta maaf. Nona Wijaya. Tadi aku terlalu lancang. Kamu jangan ditanggapi. Tadi, bukannya sangat berani? Sekarang, kok jadi lain orang? Bu! Kau keterlaluan. Asisten Presiden Direktur Surya akan segera tiba. Lihat sampai kapan kau bisa sombong. Ajal sudah di depan mata masih lancang. Ku bunuh kau! Hentikan. Hentikan. Siapa berani sentuh Direktur Wijaya? Presiden Direktur? Jangan-jangan pengantar makanan ini benar-benar Presiden Direktur Cakrawala? Paman Surya, kenapa Anda datang? Kalau aku tak datang, Direktur Wijaya mungkin sudah dikuliti hidup-hidup sama kalian. Pengantar makanan ini benar Presiden Direktur Cakrawala? Serena Wijaya, Direktur Wijaya membiayaimu. Begini caramu membalas? Dibiayai? Mungkinkah Nona Wijaya adalah siswa yang dibiayai Presiden Direktur Cakrawala? Siswa yang dibiayai? Maaf, Presiden Direktur. Aku terlambat datang. Asisten Presiden Surya. Jelaskan baik-baik. Apa yang terjadi? Kapan aku punya anak perempuan lain? Maaf, Presdir. Aku tak tahu Serena. Enggak. Serena ini, dia selalu sok kuasa atas nama grup Cakrawala. Mungkin Anda lupa. Saat ulang tahun Nadira dulu, Anda ingin dia beroleh berkah, jadi mendanai beberapa siswa. Serena Wijaya ini salah satunya. Lalu kenapa hadiah ulang tahun Nadira? Ada padanya? Ini, dulu dia bilang ingin berterima kasih, lalu menawarkan diri untuk bersih-bersih di villa. Mungkin saat itulah dia mencurinya diam-diam. Aku tak sadar. Di belakangku ada parasit sebesar ini. Selama bertahun-tahun ini, dia mengatasnamakan grup kita. Pasti sudah banyak berbuat jahat. Ini data yang kukumpulkan di perjalanan. Ada rekaman Serena Wijaya mencuri di villa. Juga rekaman keluarga Santoso menganiaya Anda. Sekarang, masih ada alasan apa lagi? Wakil Presiden Direktur Wijaya, aku salah, Bu. Aku benar-benar salah. Nona Wijaya. Aku tak boleh pakai identitas Anda, berlagak sok kuasa. Nona Wijaya, mohon maafkan aku. Saat kau menghina ibuku, tak pernah terpikir bahwa kami mungkin akan memaafkanmu. Pesan, semua gara-gara perempuan ini yang menipu kami. Ampunilah kami, maafkanlah kami. Dia cuma penipu. Jangan panggil aku begitu. Aku sudah bilang tadi, pertunangan kita dibatalkan. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Nadira. Aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan baik padamu, Nadira. Raka, kau membuatku jijik.
Paman Surya, aku lelah. Serahkan semua bukti ini ke polisi. Selain itu, aku akan menuntut Serena Wijaya beserta keluarga Raka atas penganiayaan sengaja terhadapku. Baik, Presiden Direktur. Oh ya, hentikan bantuan dana. Untuk Serena, dia tak layak. Siap. Raka, kau harus menolongku. Raka, aku masih hamil anakmu. Raka! Gara-garamu, wanita kejam. Kau hancurkan keluargaku. Gara-garamu. Karena kau, hari ini kubunuh kau